Tuh guys ya, jadi online shop katanya harus dihapus. Online shop harus dihapus. Menteri Perdagangan sudah nyampe di Tanah Abang guys. Ayo, 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 ayo. Ayo yang lagi live dihapus. Benarkah TikTok Shop ditutup pemerintah? Selain berpengaruh pada UMKM, rupanya ini alasan sebenarnya. Sudah diputuskan hari ini, mungkin sore sudah saya tandatangani revisi Permendak 50 2020 menjadi Permendak berapa nanti tahun 2023 ya. Kalau ada yang melanggar seminggu ini tentu ada surat saya ke ke Kominfo untuk memperingatkan. Habis peringatkan apa lagi tuh? Tutup. Oh, tutup. Jadi begini, negara harus hadir melindungi pelaku UMKM dalam negeri kita. Yang fair. Jangan barang di sana dibanting harga murah, kita kelenger gitu loh. Nah, kedua adalah bahwa kita tidak mau kedaulatan data kita, data kita entah dipakai semena-mena. Kalau algoritmanya udah sosial media, nanti e-commerce, nanti fintech, nanti pinjaman online dan lain-lain. Ini kan semua platform ini kan akan ekspansi kan, berbagai jenis. Nah, itu harus kita atur. Dilansir dari berita soloria.com, benarkah TikTok Shop resmi ditutup pemerintah? Selain karena berpengaruh pada UMKM lokal, ini alasan sebenarnya. Baru-baru ini pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan resmi terhadap praktik penjualan produk melalui media sosial seperti TikTok Shop. Keputusan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan daring yang marak di platform ini yang mengarah pada perubahan dalam dunia perdagangan elektronik di Indonesia. Sebagaimana dikutip berita soloria.com dari berbagai sumber, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan beberapa menteri termasuk Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari untuk membahas isu tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menjelaskan bahwa pemerintah sekarang mengatur perniagaan daring melalui revisi peraturan Menteri Perdagangan. Regulasi ini akan membatasi kemampuan platform media sosial untuk melakukan transaksi penjualan secara langsung. Regulasi ini juga diarahkan untuk menghadapi masalah lain dalam dunia perdagangan elektronik. Salah satunya adalah gempuran produk impor yang dijual secara daring dengan harga yang sangat murah. Hal ini telah berdampak negatif pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam negeri. Pemerintah berusaha untuk mengatur aliran barang impor ini untuk melindungi UMKM lokal yang berjuang untuk bersaing di pasar daring. Namun, sejumlah pengamat kebijakan publik seperti Trubus Rahadiansyah telah mengkritik keputusan ini. Mereka berpendapat bahwa pemerintah saatnya lebih fokus pada pengendalian produk impor daripada melarang media sosial seperti TikTok Shop yang banyak digunakan oleh masyarakatnya. Mereka juga mengingatkan pentingnya mendukung produk lokal yang lebih konvensional dan membantu pedagang yang tidak mampu bersaing dengan inovasi dan regulasi yang lebih baik. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana regulasi yang lebih ketat ini akan mempengaruhi e-commerce dan para pelaku UMKM di Indonesia. Pemerintah harus mempertimbangkan dengan cermat dampak dari kebijakan ini sambil tetap mengupayakan keseimbangan antara mengendalikan impor dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Larangan resmi terhadap TikTok Shop dan penjualan daring melalui media sosial merupakan langkah besar dalam perubahan regulasi perniagaan daring di Indonesia. Dan mencoba memisahkan promosi dari transaksi, pemerintah berusaha untuk menghadapi tantangan penjualan produk impor yang murah. Namun regulasi ini juga mendapat kritik karena potensi dampak negatif pada e-commerce dan UMKM lokal. Penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak dari kebijakan ini untuk memastikan masa depan yang seimbang dan berkelanjutan dalam perdagangan elektronik di Indonesia.